سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin hadirat jemaah Allah, teman-teman kita yang mendatang puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pada syukur ini masih diberi banyak karunia kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat hadir di masjid ini mengenai karunia daripada syukur bersama. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita berikan pada Sayyidina dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya dan kita selalu berdoa Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita bersama dan berikhlas di Allah. Akhirnya hadirat Allah, saya tadi mau berangkat ke Betul suruh dengan kultum dan imam kebijaksanaan ini. Hadirin hadirat rahimahullah, kita berharap makan usia itu kita ada tradisi ketika berada, yaitu namanya tradisi saling berkunjung yang disebut silaturahim. Ini sebenarnya kalau silaturahim asal baru itu baik-baik dan dia itu tidak ada. Tapi silaturahimnya itu sendiri itu dari perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Oleh Allah seorang mengenai salah satu bahasa pendidik itu tradisi orang Indonesia itu khususnya di tempat kita. Tapi tradisi ini bukan tradisi yang dilakukan oleh agama, tradisi yang berbeda. Ini saya menukilkan dari sebuah kitab namanya kitab Tanbih Kedua Kritik, yaitu menyatakan peringatan bagi orang-orang yang lalai, mungkin lalai karena banyak kesibukan di dunia. Saya berikan contoh silaturahim, yaitu silaturahim. Kata silaturahim itu dari kata sila itu kalau dia dari kata-kata dari wasolah dan silaturahim itu artinya sampai atau menyambung. Sedangkan rohim itu dari kata rohimah yang rahmatan, artinya kasih sayang. Tapi ada kata sehingga disebut ada kata silaturahim itu artinya menyambung tali persaudaraan, tali kasih sayang. Tapi ada yang menyebut silaturahim kalau orang kata. Nah, kalau kita dari kata-kata itu yang pasti silaturahim, jadi menyambung tali persaudaraan atau kasih sayang. Kalau silaturahim itu saya di kampus itu ada yang mengerti ibu yang kesakitan ketika melahirkan anak. Namun kalau saya kemarin pernah Rasulullah SAW ditanya ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbarni bima yuqarribuni minal jannah. Berilah tahu saya ya Rasulullah sesuatu yang mendekatkan saya dari surga. Kemudian wajibah itu menyenangkan dan yang menjauhkan saya dari siksa neraka. Kalau Rasulullah bersabda, "Angan Allah, cara untuk mendekatkan surga dan jalan neraka yang pertama, angan Allah, tidak akan beribadah kepada Allah. Walau sering syai'an yang menyebutkan Allah dengan segala sesuatu. Waktu masalah dirikan masalah atau zakat, tunaikan zakat dan terakhir waktu silaturahim, sambungkan tali silaturahim. Jadi menyambung silaturahim persaudaraan itu merupakan perbuatan yang mendekatkan diri kita kepada surga yang Allah dan menjauhkan kepada neraka. Maka oleh karena itu tradisi yang dilakukan diwariskan oleh para ulama, para sepuh kita dan melalui ini sebenarnya tidak asalkan melakukan, tapi ada dasar-dasar. Maka mengapa waktu yang diberikan pada lebaran? Karena momen lebaran yang sangat menggembirakan, menjadikan orang itu hatinya akan enteng sekali. Sehingga momen lebaran diisi bukan hanya sekedar untuk merayakan kemenangan pada bulan puasa Ramadan, tapi diisi dengan kegembiraan dan ketentuan. Nah, silaturahim itu banyak macamnya. Ya, kata Rasulullah, kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda,
Sallu arhamakum walau bisa. Jadi sambunglah tali persaudaraan bersilaturahmi kalian walaupun dengan hanya sekedar ucap salam. Terutama di saat sekarang ini keluarga yang jauh-jauh bersama saya, nah, itu kan keluarga yang jauh itu mungkin tidak bisa ketemu. Tapi kalau kita telepon atau yang mau media yang sekarang canggih itu mereka bersama hati itu apa kabar? Itu sudah bersilaturahmi. Karena banyak bersilaturahmi itu ada yang memberikan hadiah, memberikan bingkisan, terutama baru banyak kasih bingkisan. Itu belum silaturahmi. Dan atau memberikan yang lain. Kalau bisa menginginkan yang baik silaturahmi itu adalah bertatap muka ketemu. Itu kalau menginginkan kalau saudara yang katakan dan katakan dulu, ya kita saling berkunjung. Nah ini semua adalah bentuk Rasulullah SAW. Ini tentunya tidak saya baca semua karena ini saya ambil saya dari kitab itu. Langsung saja kepada manfaat silaturahmi itu alasannya. Wa'lam bi anna fi silaturahmi rasulun hisabun mahmud. Ketahuilah bahwa dengan silaturahmi itu ada 10 hal yang sangat terpuji. Manfaatnya orang silaturahmi ada 10. Yang namanya disebutkan dalam kita tentang awalan yang pertama an-nafiha bila yang ta'ala ya Allah amrul silaturahmi ya Allah amrul silaturahmi. Yang pertama dengan silaturahmi itu perbuatan yang sangat diridai Allah karena Allah itu diperintahkan oleh Allah yaitu dengan silaturahmi. Jadi kalau kita silaturahmi sama saudara, silaturahmi bukan hanya lebaran ya. Hanya tidak ada setiap saat kalau kita menginginkan. Kalau tidak ada kami ya kami jemunan, ya apa kata Assalamualaikum, itu sudah itu kita dapat pahala ya. Karena ini adalah perintah dan pesannya yang kedua. Tidak harus suruh alihim dengan bersilaturahmi itu pasti ada yang akan memasukkan hati dan gembira, saling senang. Oh alhamdulillah, berbeda. Masyaallah, alhamdulillah saya kabarnya ini kabarnya bagus. Ada bahagia kan? Oh iya, nanti kalau sehat ya ada hubungan kita berjalan saling silaturahmi. Itu adalah unsur yang bahagia. Nah kalau kita ini bahagia, namanya kita itu saling silaturahmi dengan saudara kita, sahabatnya jauh-jauh yang memberikan kabar. Kemudian wasal bisa an-nafiha fardun ma'adukan li'annahum yufarihuna bisilaturahmi. Dengan silaturahmi itu orang-orang itu sangat senang sekali, bergembira. Allah yang saling rukun, silaturahmi, persaudaraan ini orang itu sangat senang sekali. Tapi akan sebaliknya apa? Yaitu an-nafiha fardun ala iblis wa'alaihi tapi menjadikan iblis itu jengkel. Tak bunuh lah, persaudaraan sangat takut. Ini lalu bagaimana? Nah kita pengen disenangi orang malaikat, senangi Allah. Apa pengen senangi iblis? Kan boleh kita selalu benci iblis tidak apa-apa karena iblis itu akan menjadikan. Kemudian yang berikutnya adalah an-nafiha salah minal muslimin. Dengan bersilaturahmi itu akan mengakibatkan rasa, ya, perasaan yang baik. Ada husnudon, ya. Kalau ada misalnya kita sama kedatangan tamu, husnudon berarti artinya segera sehat. Nah, kalau paling dalam dalam. Nah ini kalau ada tamu, ada suatu barokah dari Allah Subhanahu. Makanya kita kita bernafi dengan sebaiknya. Dan kami ya orang kalau ini bukan itu, tapi kita adakan untuk saling bersilaturahmi. Maka itu adalah hal yang wassalisa yang akan ziyadatu fil umri akan menambah umur. Jadi umur itu macam-macam kalau saya jelaskan itu tadi ada yang dimaksud umur itu umurnya berapa
masalah atau yang memang betul-betul ditambah umurnya itu Allah yang tahu. Ya, kalau menyampaikan itu kita umurnya itu digunakan untuk alat ibadah yang lain, bukan karena umur kapalnya tapi untuk maksiat. Itu namanya umur yang tidak bermanfaat. Wasabian yang ketujuh, barakatuh fil rizki. Orang kalau sholat tarawih itu orangnya itu akan diberi rezeki yang berkah. Karena kata Nabi, man ahabba ayyub satu rizquhu wa yus'alu fi asarihi, man ahabba ayyub satu fi rizqi wa yus'alu fi asarihi falyasirah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah orang itu menyambung silaturahmi. Ya selalu menyambung silaturahmi, maka orang itu akan diberi rezeki yang berkah dan Allah akan memanjangkan umurnya. Wassalamualaikum yang ke-8, syururul amal ya annal a'da'a wal ijata yasiruna bisilaturahmi farqah. Dengan orang bersilaturahmi, orang tua nenek moyang kita yang sudah meninggal itu sangat bahagia sekali. Jadi kadang-kadang orang yang sudah meninggal itu tidak memperhatikan kita. Ya, jadi orang sudah meninggal, orang itu kalau ada kerabat saling senang itu ikut bahagia. Jangan dikira semakin kembali harus tinggal ngomong. Nah itu masih ada. Hanya kita saja pun tidak tahu. Karena karena orang tua, ayah kita, orang tua kita, wajah dan nenek moyang kita itu justru bahagia. Bismillahirrahmanirrahim, yaitu dengan ada saling silaturahmi, hubungan persaudaraan, yaitu dengan para kerabatnya. Maka oleh karena itu, dalam kita kalau ingin membahagiakan orang tua kita, ya kita hendaknya silaturahmi. Karena silaturahmi bukan hanya pada saudara, mungkin orang tua kita punya sahabat, itu kita masih terjadi hubungan silaturahmi sahabatnya orang tua. Itu namanya orang yang berdoa ya. Jadi berdoa itu bukan hanya mendoakan orang tua ya. Tapi orang punya sahabat, punya teman, punya apa, itu kalau kita tahu, kita kunjungi lagi kita sampai tahu persaudaraan. Kemudian Watansiah yang ke-9, ziyadatul mawaddah. Di annahu idza ra'a tasawwur yashurur hadan yastamilu lillahi wa yu'inu 'ala dzalik. Ya, yang ke-9 dengan bersilaturahmi itu pasti akan menambah rasa saling kasih sayang. Ya, saling kasih sayang. Tidak mungkin kita dengan silaturahmi salaman sambil mencoba dengan kita. Ya, tapi pasti akan bahagia, tersenyum. Dan yang ke-10 adalah ziyadatul ajri ba'da mautihi. Yang ke-10 adalah akan menambahkan pahala ketika orang itu yang sedang sudah meninggal. Sudah meninggal itu akan mendapatkan pahala. Mengapa? Li'annahum yad'una lahu ba'da mautihi. Karena mereka yang sudah meninggal itu pasti yang hidup kalau ingat kalau malam itu dia si akai bisa senang silaturahmi saya akan pakai al-fatihah. Jadi yang hidup itu masih menggerakkan kalau orang itu sering silaturahmi kemudian ada salah satu yang meninggal pasti itu yang hidup mengenal kebaikannya maka orang itu akan mendapatkan semoga Allah membaca itu kan begitu. Kamu harus ini salah satu. Makanya kita jangan salah, jangan ikut orang-orang doanya yang mati orang mengaji. Itu ngajinya kurang lengkap, ngajinya kurang lengkap. Justru belajar kitab yang banyak. Jadi mendoakan orang-orang yang sudah meninggal itu ada kegunaan. Ya, tidak mau mati orang-orang. Mereka percaya mati sikit. Nah, ini semua ada dengan disebutkan ziyadatul ajri ba'da maut, akan menambahkan pahala ketika orang itu sudah mati. Dari pengalaman pasti yang hidup kalau sudah mengenang ingat kebaikan pelaksanaan itu, maka orang itu pasti akan
Ini salah satu manfaat ketika silaturahmi itu ini karena maka oleh karena itu marilah kita selalu berjalan silaturahmi pada saat kita karena Rasulullah layak berjalan itu rahim tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi tali persaudaraan. Akhirnya ada beberapa Allah makanya jadi bermanfaat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.